Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Begini gitu. Karena Pondok Al Anwar 2 juga tentunya semua 1, 2, 3 sampai 4 juga semua lembaga yang didirikan oleh Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair adalah lembaga yang memang dipersiapkan untuk ilmu, untuk mengawal ilmu sebagai wirasah nabawiyah, sebagai warisan Rasulullah SAW. Maka saya minta anak-anak juga, adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan, jagalah kepastian ilmu. Saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu. Karena lewat kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirasah nabawiyah. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2,5%, 2,5% dari 100, atau 1/20 dari 100, atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi, itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2,5% dibahasakan rubu'ul usyur, karena bertahap. Ini untuk adik-adik ya kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang, ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap. Karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus, mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir, apalagi 1/20. Tapi kalau Islam, misalnya zakatut tijarah, zakatut ziroah itu misalnya, ya sudah, misalnya kalau 1/10 ya disebut usur, kalau 1/20 disebut nisful usur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 juta, rubuknya berarti 25 juta. Berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta, dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbah Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Najih, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaki atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta, supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar
bihujjatin ilmiah, atau kalau istilah para nabi kul inni ala bayyinatin mir rabbi, benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah kalau ibarat sastra itu taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta maka bacanya gini, walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran ora digawe iwajan ing bengkok, qayyiman ya ora digawe jejeg. Itu kan jadi kacau ya, Quran itu ya ndak bengkok ya ndak jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti itu menyimpulkan kalau tidak bengkok maknanya jejeg atau lurus, sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin, ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, terus qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim, omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib, entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta, terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok, yasinan kok ora wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzunka qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya kauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzunka qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun minallah, Allah menghibur nabinya, kamu tidak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musofahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman, itu di kota itu biasa dikritik, apa dalilnya salaman setelah sholat, apa dalilnya maulid. Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU, saya juga sering dibully, Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni, setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang Sunni aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh kan. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh kan. Kenapa salaman menjadi enggak boleh?
Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf, semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Maka saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Cara wong Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW. Dulu saya berkali-kali cerita, dulu orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah, tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat Tuhan satu aja katanya. Itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayyinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, maka bocah rapati iso ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan ya ben ning Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora roh blas apik endi? Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum kata beliau. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja, kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, nggak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Ya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gajel gurunya itu, lima dala tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan bitoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh? Ingin kok yang diberi? Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, sehingga negara ini meskipun nggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang nggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam, apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih
yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu ulama. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasuf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa, wong ngrasani, bedelok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayinah. Qul inni ala bayinatim mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Lala Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Delala Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudah. Kemudian maujudah ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur, akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan walasimalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud.
Dengan sifat wajibil wujud, maka logika kita terbangun. Nggak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bak, dalilnya wong bar salat wiridan ya apa? Terus tak tanya, dalilnya nyalakan HP apa setelah salat? Ya enggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islam ora tau eling pangeran gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah-bid'ahno jangan-jangan diakali ben wong Islam ora eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak Bak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika, dan logika ini nggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali itu dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil. Persenjataannya hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita? Wah ya saya sita Pak Bak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika, ada analogi. Makanya ketika Allah watil kal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah, padahal dari batu yang dipahat, Terus Nabi memberi contoh itu begini, Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abekam, bisu, mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah ndak, Muhammad tuh merepotkan, bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu gak mau, masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan.
Mun Tuhan kok ngerepoti gitu. Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti dimintain itu. Itu mereka akhirnya iman, iya. Pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalah rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bil khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasranian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warosah, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra sakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian, kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga ada tadat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya nggih Pak niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Nggih saya Pak nggih. Karena mautu hadzal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau apa mati, pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Lah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.